Itu gak apa-apa kan ditinggalin kayak gitu aja. Enggak, ini tanggung jawab Iwan nih, Wen. Kalau nonton lu, Wen. Lu harus Iya. Dan gue tadi pas udah dibuka, apaan sih jadi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Cindy. Selamat siang Cindy. Hari ini kita edisi khusus lagi. Oke. Edisi khusus karena ada Karena Cindy-nya. ada Cindy-nya. Jadi Cindy ini dari awal tuh kita udah ngajak join sebenarnya. Ini intermezzo dikit ya. Iya. Cuman Jadi- orang Cilodong satu ini baru sumpah. Emang Cindy tuh sebenarnya bagian dari Brito. Yes, betul. Bagian dari Brito, bagian dari Predik. Cuma emang 5 episode kemarin tuh emang dia nggak berhalangan hadir. Berhalangan hadir. Karena ada project lain. Bukan lagi ribet lagi. Lagi ribet. Boleh. Yes. Di hari di video ini Ah, kita masih di edisi 6-an. edisi 6. Oke. Edisi Berarti 6. kita bakal ngebahas mengenai SEO nih. Sini SEO. perkenalan diri dulu dong. Oh iya. Oh iya. Gitu. Halo viewers ya Pritos. Gue Cindy, temannya Aiman dan temannya Bang Yudo. Oke. Iya. Gini gue Aiman doang Kayaknya- aja. Ayo Bang Aiman. Kayaknya agak menghalangi mukanya sih. Iya, padahal tuaan gue daripada dia dong. Oh iya. Oh iya betul. Cuma gue ngeliat Bang Yudo tuh Iya. jadi bapak soalnya. Jadi bisa dibilang Cindy ini lebih apa ya? Mengenai dunia perpodcastan ini dia udah duluan. Zaman kita di Duluan. Epitomi, Cindy Epitomi juga. Iya. Dia udah Kita malah nggak kebagian tayang, Pak. iya, kita nggak Bagian belajar. tapi di belakang layar. Belakang layar. Jadi dulu Epitomi punya podcast namanya Si Amang ya, Si Anak Iya, Magang. Si anak Ya, magang. dulu anak magang sekarang udah jadi apa lo? Konsultan. Wih. Boleh disebut Nggak apa-apa, posisi sebut gue aja. apa? Ya janganlah, ntar aja. Nggak boleh ria. Oke, jadi sekarang kita Lu bakal ngapain sih di sini? lu Kita mau ngobrol. ngobrol. Iya. Situ mau ngapain? Nggak tahu mau ngopi ya gue. Nimbrung aja ya. Mau ngobrolin apa? Kita mau ngobrolin apa sih Kita hari mau ini? ngobrolin SEO sih. Oke. Jadi kalau yang gue tahu ya, maksudnya Hmm. kayak kita belajar SEO tuh kita tahu SEO kayak backlink aja gitu kan. Hmm. Tapi kita mau bahas dulu nih fundamentalnya SEO tuh kayak gimana sebenarnya. Iya. Berat nih. Aduh, berat Itu banget. sih Berat yang- banget. yang Fundamental tuh kayaknya Iya, udah berat iya, gitu berat ya. banget, aduh. Pusing. Sebenarnya kayak gue juga tahu SEO apa. Hmm. Cuma kayak apa ya, kayak turunan bla 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 blanya Iya. secara lebih Hmm. dalam tuh gue masih harus belajar. Kayak cara kerjanya Iya. gitu ya. Nah, lu tahu nggak panjangan SEO itu apa? Search engine optimization. Nice, gokil. Gokil. Kan Sekarang, gue tahu. Nih, Oke. Cindy sekarang udah jago. Apa sih sekarang sih? Sosial media apa? Tiga bukan ya? dong. Oh, bukan apa? Digital strategis. Digital strategy. Nah, lo kalau Gila. ini misal masih ada viewers kita yang di edisi berapa tuh? Yang kita di sana, edisi 4 yang kita ngebahas pengalaman Aka Hensi. Pengalaman jadi Aka Hensi edisi 4 kan. Oke, di video Iya. 3 apa 4 lah gitu. ya di video sebelumnya itu kan gue sempat ngebahas tuh ya ketika gue meeting sama klien. Lo inget nggak sih? Ah, Aha. Yang kita meeting di Sensi. sensi. Nah, ini Si- pelakunya nih. Si Mbak Ellen sama Mas Didi nanya SEO. Terus gue jawab kan. Nah. Terus pas kita kelar meeting gue nanya ke lu apa? Tadi gue ngomong apaan sih? Oh jadi lu nggak tahu? Maksudnya bukan nggak tahu bukan ya? nggak tahu, maksudnya ya gue cuma sekedar tahu SEO, search engine optimization udah. Iya. Tapi begitu si Mbak Ellen yang nanya SEO tuh gimana man cara kerjanya? Oh iya gini mbak. Udah pas udah kelar, apaan sih? Apaan Lu sih? mau bilang SEO jajaran BOD? CEO. 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 Yes. Jadi kalau mungkin gue dulu kali ya. Oke oke. Jadi gue habis mempelajari lagi nih, ternyata banyak juga gue salah kaprah ternyata. Jadi fundamental atau cara kerjanya si SEO ini tuh unik sih kalau menurut gue. Yep. Jadi kemarin tuh gue baca-baca lagi, gue mungkin ngulang bisa 5-6 kali video HubSpot tuh ngebahas tentang SEO, gue ngulang 5-6 kali lah sampai bener-bener gue paham, oh ternyata cara kerja dasarnya tuh kayak gini. Nah jadi sebelum itu gue baca dulu soal si mesin learningnya si Google ini. Jadi dulu ada mesin pertamanya tuh mesin learningnya di 2015 namanya RankBrain. RankBrain, kemudian di 2019 Google update lagi nih versinya ke BERT. Bird ya. Indications, Encoder, Representation, Aduh saya pusing mendengar. Transformation kalau nggak Oh, iya, salah ya, pokoknya begitulah. Oke. Nah bedanya apa? Jadi kayak bedanya sebenarnya
mereka ini bekerjanya beriringan, bukan berarti Bird ini menggantikan si RankBrain. Yap. Nah, Bird ini tuh dia mengkurasi kata-kata atau kalimat dengan lebih detail. Jadi misalnya kayak ada kata sambung yang tadinya di RankBrain itu nggak kedeteksi, di Bird ini lebih kedeteksi lagi. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak ya itu kan bahasanya query ya. Query itu sebenarnya cara kerjanya mereka ini gimana? Nah, cara kerjanya kalau gua perhatikan itu dia punya tahap kalau di HubSpot itu dijelaskan ada function sama stage. Function sama stage. Query bukannya forum tanya jawab? Quora. Biar nggak kaku. Nggak kaku banget. Ya. Terus jadi di function itu ada tahapnya crawling, indexing, sama ranking. Terus di stage itu tahapnya ada discovery, terus relevance atau relevansi, sama authority. Itu. Nah sebenarnya. Om juga Nah, kagak. iya lagi. Oh iya, oke Masih terus. gua potong. Iya terus. Tapi ngerti nggak? Enggak, Pak. Jadi Belum tuh- apa-apa. Maaf gue potong ya. Ah. Jadi gue dulu pas sebelumnya gue pernah interview, gue kan taruh di CV gue kalau gue itu pernah bikin SEO artikel. Yap. Jadi yang gue tahu bener-bener kayak survei-nya doang, bener-bener bukan dasar malah itu, bener-bener yang gue tahu cuma kayak ya udah kalau SEO, apalagi SEO artikel, berarti gue ada nyantumin keywords doang, Iya. dan itu Iya. doang yang gue tahu. Enggak, ini tanggung jawab Iwan nih, Wen, kalau nonton lu Wen. Lo harus Iya. Dan gue pernah ditanya SEO tools yang pernah kamu pakai apa? Hah, emang ada toolsnya gue? Ampun deh. Ada. Jadi kalau misalkan kita paham soal SEO tuh backlink, kemudian tuh setiap paragraf tuh disisipin keyword gitu Iya. kan. Nah, sebenarnya jauh dari itu kita mesti tahu dulu cara kerjanya. Nah, si function sama stage-nya ini kita mesti paham. Iya. Jadi kalau misalkan ibaratnya nih, kita nyari tempat ngopi enak di Bintaro. Kan kita search dari Google tuh. Pas kita enter, nah itu namanya prosesnya crawling. Iya. Gitu. Si mesin learningnya Google itu ngerayap tuh, cari. Nah itu fungsinya dia adalah mencari tuh, ngerayap dari konten ke konten, dari website ke website. Nah stage-nya disebut discovery. Jadi dia menemukan apa nih dari pencarian itu. Oke. Gitu. Nah udah nih di tahap ketemu, kemudian si mesinnya udah oke nih, gue kayaknya udah ketemu nih yang lo cari. Nah kan nanti kan diurutkan tuh, ya kan? Nah, itu namanya indexing. Oh. Gitu. Tahapnya indexing itu prosesnya indexing functionnya. Tahapnya adalah relevansi. Jadi Apa tuh? Seberapa relevan? seberapa relevan keywords-nya? konten yang kita cari gitu kan. Nah terus jadi pada saat tahap indexing itu kita mesti benar-benar itu yang kita mainkan keywordnya, kontennya gitu, benar-benar ini yang orang cari atau enggak. Ya, jadi di fase indexing itu tuh banyak faktor yang bakal mendukung si relevansinya ini. Ya. Jadi either itu backlinks tadi dan seberapa banyak, misal Oh enggak, backlink di tahap ini man, di tahap authority. terakhir. Ya maksudnya itu bakal Tapi berpengaruh juga. bakal berpengaruh karena Betul. ketika lu mencari sesuatu pasti top resultnya itu adalah yang paling recommended itu tuh banyak faktornya kan. Misal Iya. kayak lu nyari toko kopi gitu, misal kopi Bintaro, yang paling atas itu pasti based on Google My Business Iya, yang ratingnya paling tinggi. Iya. Biasanya. Ya, Ah. itu salah Betul. satu faktornya. Jadi sebenarnya tuh kalau pas kita ngedesain keywords untuk SEO itu tuh harus ada pertimbangannya ya. Benar. Nggak cuma Benar. kayak apa ya, misalnya gue mau bikin buat tadi tempat kopi, ya udah gue bikin kopi susu, nggak gitu doang ya. Terlalu Enggak lebar. gitu. Terlalu lebar. Iya. Bahkan kadang kalau gua rasa ya ada tahap-tahap di mana kayak kita tuh punya produk yang sebenarnya orang nggak tahu tuh produk kita jenisnya apa. Kayak misalnya gini, gue sempat melihat boncengan sepeda, tapi bukan kayak gerobak sih, itu kayak stroller tapi digandeng gitu loh di sepeda, yang buat anak kecil. Iya. Itu sampai sekarang gue nggak tahu namanya apa. Oke. Gue cari keyword bonceng sepeda, tahu nggak? Cuman boncengan sepeda di belakang doang atau Iya. di depan tuh Sepeda infamous gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kan fungsinya kita adalah sebagai produk, sebagai brand ya, atau sebagai konsultan tuh nyari-nyari keyword-keyword yang kayak gitu, yang kadang tuh orang mikirin apa, kita nggak tahu jenis produknya apa, itu kita sisipkan aja. Iya. Kayak misalkan gue nggak tahu itu namanya apa, gue cari stroller ternyata nggak ada, gue cari boncengan sepeda juga nggak ada, Iya. gitu.
Nah itu yang sebenarnya ada di proses si crawling sama di function crawling sama si indexing itu gitu. Jadi emang kadang tuh nggak mesti yang produk itu produknya apa, terus relevansinya kemana, tapi kita mau cari apa juga. Yang jelas apa yang kita cari kan, sebenarnya kan apa yang user cari itu kan bisa temuin gitu. Nah baru setelah function yang crawling sama indexing ada tahapnya ranking. Yep. Ranking. Rank bukan rank Mobile Legends. Ada Epic, Mythic ya. Beda dong. Gitu. Udah kesebut lagi nggak sih? Apa? Udah kesebut Mobile Maksudnya Legends. ranknya itu tuh berurutan dari yang paling relevan. Yes. Nah, jadi kayak misalkan orang kan bilang nih, gue mau menangin SEO, caranya gimana supaya rank gue bagus? Balik lagi, setelah konten udah relevan ya sama apa yang orang cari, masuk ke tahap authority. Dimana stage authority itu tuh stage yang authority itu kan wewenang ya, bahasa Indonesia kan wewenang ya. Jadi Wewen. Wewen event. Ya, terus. Jadi kayak lu punya wewenang untuk konten itu. Nah sebenarnya backlink itu adalah kalau di offline-nya sama kayak word of mouth sih. Word of mouth. Jadi kayak misalnya lu Omongan netizen. Iya, lu beli satu barang nih. Terus lu rekomendasi ke teman lu nih. Ini bagus loh. Gitu. Nah, si produk A ini artinya kan si produk A ini kan dikasih saja sama lu nih. Oh yaudah nanti beli sini. Karena ada kunjungan traffic tuh. Yep, benar. Gitu. Nah backlink itu sebenarnya fungsinya kayak gitu. Kayak seperti word of mouth. Misalnya kayak bisa juga untuk ningkatin keaslian konten. Misalnya lu meluncurkan produk headphone. Diarahinnya kemana? Lu punya satu artikel, let's say newsroomnya. Dari newsroomnya itu atau di produk knowledge itu lu blast rilis ke media kemana, kemudian disisipkan backlink ke arah situ gitu. Ya, benar. Nah nanti kan semakin kedetek tuh, oh konten yang ini adanya di sini sumbernya, gitu. Itu berarti gunanya sih backlink. Ya, gunanya backlink di situ. Gila banyak banget yang gak gue tahu. Gue Nah, tadi kalau Yudo kan tadi ibaratnya apa ya? Penjelasan SEO secara apa? Secara fundamental kerjanya. tadi kan? Cara kerjanya. Cara kerjanya. Nah, kalau yang gua tahu Itu nih, masih cetek banget tapi ya. Oh my god. jadi sekarang gua Gimana gue pas waktu itu interview tuh orang nggak bingung. Apaan sih mbak? sekarang bagian gue yang soto ini. Iya. Ya, jadi SEO itu sebenarnya nggak cuma ketika kita ngomongin SEO tuh nggak cuma SEO terkait relate cuma dengan website dengan artikel. Ya di situ. Even di Instagram pun ada SEO. Iya. Di Instagram ada Instagram SEO. ada SEO. Jadi kayak Oke. cara berjalannya SEO di Instagram itu hashtag bisa. Tapi yang paling apa ya? Yang paling kritikal itu ada di Instagram itu kan di profile ada username si orang itu. ada username Username kita, terus ada name, ada full name. Ya. Ada full name. Nah, ketika lo bikin Instagram khususnya bisnis ya, misal bisnis kopi gitu. Namanya kita kan lagi di Manakala lagi nih. Misal Manakala Coffee gitu nama Instagramnya. Gue lupa nih, sorry nih Instagramnya apa Manakala. Nah, kalau bisa si username-nya itu jangan Manakala Coffee lagi. Kalau bisa kayak misal kopi Bintaro atau apa. Kopi Bintaro, karena emang sebenarnya chance-nya kecil buat orang search di Instagram. Tapi pasti ada aja momen kayak gue nyari, misal gue nyari digital marketing, tapi apa ya akun yang bagus mengenai digital marketing apa ya? Yaitu chance lu untuk naruh di name, full name. Gitu. Oh pantas, misalkan kalau misalnya gue kayak nyari sepatu apa brandnya misalnya gitu ya. Nah itu pas gue cari mungkin nggak langsung ketemu dari username-nya, officialnya, ya. Ya kan, tapi bisa kelihatan dari si name-nya itu. Nah selain di Instagram, kayak di Tokopedia, di marketplace, di e-commerce kayak gitu pun juga ada SEO. Gimana caranya di SEO di marketplace itu? Ya lo manfaatin dari nama judul, judul produk, terus habis itu dari nama tokonya juga di situ. Itu pokoknya semuanya itu yang berkaitan dengan digital pasti permainannya ada di keywords juga. Kan namanya kita search ya kan. Search itu kan nyari. Search-nya
Kayak misalnya kita mau beli kemarin mikrofon Boya ini, Ah, kan? Itu kan banyak Boya ya? banget. Tinggal satu mainin si SEO-nya itu ya untuk ini gue jual mikrofon ini nih. yep. Terus berdasarkan apa lagi kalau di marketplace kan ada rating, ada price-nya, kan ada kayak gitu-gitunya kan kayak gitu. Nah itu yang apa namanya yang sebenarnya juga untuk membantu kita sih. Nah itu yang harus dimenangin untuk setiap produk. Nah, ya kan ketika contoh yang kemarin nih ketika beli clip on ini, Iya. itu kan kita nggak langsung nyari clip on apa yang bagus ya gitu. Pasti ada momen kita nyari keywordsnya entah clip on yang harganya murah tapi best quality atau gimana. Nah itu di situ kita main di situ. Nggak bisa kita langsung kayak Kemarin gue tuh nyarinya mikrofon podcast, nah, clip on podcast. podcast. Itu bisa jadi keyword juga. Nah, Iya. gitu. Oh, Nah, kalau bener-bener kayak ya udah kalau kalau earphone ya udah earphone, Yep. kalau nggak apa gitu. ya pokoknya yang benar-benar spesifik ke lu mau targetingnya kemana. Balik lagi, lu mau targeting ini buat orang nyari ketika lu nyari barang lo, ini buat apa gitu. Nggak cuma clip on aja dah, clip on murah gitu. Terlalu lebar juga Terlalu lebar. Terlalu lebar juga. Clip on murah lo cari clip on murah banyak banget. Tapi berkaitan sama SEO tools. Tuh. Iya. Gini, kalau Apa SEO sih tools gua itu yang gue tahu nih, yang gue tahu SEO tools itu sebenarnya bukan lo ketika ngejalanin SEO tools ini as pendukung aja sebenarnya. Iya. SEO tools ini banyak, ada yang Gunanya tuh. gunanya itu ada yang buat ngelihat kompetitor, website kompetitor. Misal lo lagi lo punya klien misal tentang apa? Misal finance gitu. Sebut si brand A. Nah, lo lagi mau jalanin SEO nih. Di sini kan lo harus ibaratnya lo harus nyari keywords yang benar-benar spesifik dan apa ya? Ini elu banget. Kalau lo main keywords yang sama dengan kompetitor, lo pasti bakal kalah. Karena dia udah start duluan dan kita pasti dia udah mulai. Cari munculnya dia. Ya, Iya. itu. Ditambah misalnya dia juga nge-bidding pakai SEM. Ya, SEM lo tahu Kita dong. tahu SEM. Masa nggak tahu sih? Tahu sih. Ya, ini salah event lagi udah. Nggak salah event lagi. Wen lu gimana sih, Wen? Jadi si SEO ini kan organik ya, cara organik kita. Nah, SEM ini paid-nya, Paid-nya. cara berbayar ya. Oh, berbayar. Berbayar ya. nah, kayak misalnya SEO tuh mungkin kayak lu mau nyari keyword itu bisa dari Google Google Planner, AdWords, Google AdWords. Keyword Planner. Keyword Planner. Keyword planner. Nah, dari keyword planner itu nanti kelihatan tuh kira-kira keyword mana yang emang di biddingnya rame. Ya. Gitu. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan menghindari biddingan rame itu, Ya. karena biddingan rame itu kita punya chance untuk dicari juga, untuk ketemu juga. Ya. Tapi ada kita juga mesti pelajarin behavior orang. Kenapa? Karena menurut gue sekarang tuh orang karena semuanya di Google serba gampang, kadang tuh kalimat pertanyaan Ya, itu dijadiin keyword. keyword. Bisa gitu loh. Bisa ya. Kayak misalkan teori flat art itu apa sih misalnya Nah. gitu. Gak usah jauh-jauh deh. Klien kita kemarin waktu di Epitomi, ketika kita mau ngelihat keywords, pasti best keywords yang paling atas adalah reksadana adalah apa itu reksadana? Iya. Iya sih. Iya kan? Iya, Jadi iya. ke pertanyaan. Pasti Tapi itu nggak apa-apa nggak kalau tuh apa ya maksudnya udah dipakai sama orang lain. gak masalah. Nggak masalah. Gak masalah. Tapi kan sebenarnya gini, kalau secara artikel yang gue tahu ya, secara artikel tuh misalnya ada artikel A sudah membahas soal si reksadana. Nah, kita dimodify lagi nih dari si artikel ini. Ya. Katakanlah modify-nya bukan kayak amatir modifikasi, enggak. Tapi kita nambahin ke level yang lebih advance. Let's say di sini secara teori dasarnya si reksadana. Kemudian kita nambahin nih, oke, dari penjelasan si reksadana, terus reksadana itu cara mainnya gimana, terus bagi pemula itu seperti apa gitu. Jadi yang nggak ada di sini kita tambahkan lagi, jadi lebih advance. Ketika orang mencari reksadana untuk pemula misalnya gitu, di situ di jabaran artikel kita tuh udah lengkap. Yap, benar. Gitu. Nah, Apa jadi- itu reksadana? Nah itu udah lengkap semuanya udah. Dan ada juga sebenarnya yang kemarin gue baca itu dia ada limit words-nya sih. Iya. Itu tuh. Emang ada. Ada limit limitnya. words-nya. Jadi maksudnya gini, dalam satu artikel tuh ada yang 1.500 kata, ada yang 2.000 sampai 2.500 kata, Iya. gitu. Nah, gampangnya sebenarnya kalau misalnya kita pakai basisnya WordPress, itu dia ada SEO on page. Jadi ketika kita insert
copy paste dari artikel kita ke si WordPress itu, dia akan ngecek nih ini SEO kita bagus atau enggak Iya. secara SEO. Betul. Maksudnya dinilai bagus enggaknya itu? Kalau si WordPress ini kan dia ngebaca, dia punya plugin sendiri yang memang Iya. untuk ngebaca si SEO-nya itu. gitu. Jadi kalau artikel ya, kalau artikel lo ngomongin SEO lo tuh nggak cuma fokusnya di keywords, tapi caranya lo optimize si keywords ini bukan berarti lo banyakin keywords itu di artikel. Iya. Iya. Enggak, Kalau tapi dulu kan sempat mengganggu banget tuh. Iya. Paragraf 1 bahas ini, paragraf 2 bahas Ah. ini. Yang sebenarnya tuh kayak keywords itu redundant terus gitu setiap Iya. paragraf. Dan sekarang itu nggak optimal lagi nah, works-nya. jadi kalau di artikel kan formatnya ada title, ada subtitle-nya, ada paragrafnya. Nah Atau itu, headline. nah iya, lu mainin di situ. Jadi si title ini harus include keywords. Paragraf pertama setelah title harus ada si keywords-nya. Dan di artikel itu pasti nanti ada yang namanya gambar. Iya. Nah, permainan keywords-nya itu di gambar adalah ada yang namanya meta description Meta description. atau alt text. Nah, Iya. itu ketika misal lu dapat gue mau bikin artikel nih, kirimin visualnya dong, lu minta graphic designer gitu. Terus dia ngirim by WhatsApp, lo save, pasti nama filenya jadi WhatsApp, bla 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 bla. bla. Iya. Nah kan? Iya. Nah, Ngaruh. itu lu save Ngaruh. itu ngaruh. Tapi ketika lu mau upload ke artikelnya, jangan namanya WhatsApp. Iya. Oh, Jangan namanya Aku baru WhatsApp. tahu. Jangan namanya WhatsApp. Ngaruh, itu ngaruh. Namanya, maksudnya meta description-nya kalau bisa yang relate dengan keywords-nya atau artikelnya. Jadi even ketika lo nge-search sesuatu tentang ini, hal yang lo cari ini di Google, kan banyak tuh ada Google ada yang news, ada video, ada image, itu Iya. bakal muncul situ juga. Dan itu berperan sebagai satu hal yang ngedorong si SEO juga. Gitu. sampai di gambar aja ngaruh ya? Sampai di gambar ngaruh. Meta description itu ngaruh banget. Karena kan sebenarnya gini, ya di tahap crawling itu kan dia si mesin Google ini kan dengan cepat untuk ngerambat dari web ke web, Yep. konten ke konten, dia cepat kan, terus kemudian prosesnya di indexing itu kan, dia berusaha untuk cepat menyiapkan relevansi konten gitu kan, Hmm. gitu. Jadi memang pack itulah yang harus sebenarnya kita siapkan di pondasinya, Nah, gitu. iya. Itu tapi apa ya? Khususnya buat artikel. Yep, Ya. untuk artikel. Intinya di SEO ini kalau menurut gua, ini kita masuk ke inti ya. Intinya di dasar cara kerjanya SEO ini itu lebih kepada kita memberikan konten yang emang satu bermanfaat buat orang, Yep. kedua emang relevansi dengan apa yang orang cari, Yep. ketiga kita membantu mereka, memudahkan mereka mencari konten kita. Ah, Ya Nah. apapun yang ada di judul, headline, image, konten itu benar-benar yang emang relevan sama apa yang orang cari. ya. Jangan ya clickbait mungkin bisa berpengaruh, tapi secara SEO itu kurang bagus. Iya. Kalau dari gue sih begitu, Nah. gitu. Kalau clickbait itu kan apa ya? Clickbait itu kan bisa dibilang ada SEO-nya, tapi clickbait itu kan berarti si artikel ini udah muncul ketika Iya, orang habis udah muncul, nyari. bukan dicari. Iya, Hmm. udah nyari pas cari, dan clickbait itu kan buat wah ini kayak menarik nih atau apa. Itu beda lagi. Maksudnya include SEO juga sebenarnya bisa di-include. Misal ya tadi kopi, misal 5 kopi ini yang keempat apa ngaruh. Cuma emang tetap harus maksimalin keywords-nya di situ. Ah. Karena basically ketika lo mau nentuin keywords, ada yang namanya user intent, Mhm. user intent, Oke. user intent, ada yang namanya query. Jadi ketika lo Gue menentuin, nggak tahu. nah ketika lo menentuin query, lo harus tahu dulu user intentnya itu bakal kemana. Iya. User intent Intensi tuh orang apa? ketika mau nyari, baru lo nentuin query-nya keywords-nya. That's why kalau bisa harus lebih spesifik, jangan lebih kayak cuma clip on murah gitu. Pasti kan orang, oh intentnya dia pasti nyari clip on murah buat bikin podcast. Iya. Nah gitu. Berarti itu maksudnya kayak kita bikin beberapa SEO ya. Hmm. Misalkan kayak earphone murah, earphone podcast, Iya. kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja semua ya, maksudnya step by stepnya itu, even ketika lo social media mau bikin campaign atau mau bikin konten, pasti lo ada momen ketika harus analyze target audiensnya dulu kan. Iya. Iya. Sebenarnya sama aja kayak gitu. Gitu Cuma sih. emang kadang nggak ngerti aja sama istilah-istilahnya. Iya. Iya. Ya sama kayak dulu lo B2B apa, B2C apa. Gue aja Gitu. bingung nulis ininya. Oh, Apa? MOM iya. Oh my god. Terus Iya. apa lagi sih, gue kok banyak nggak taunya ya? Nah,
Kalau misalkan gue sih intinya dari SEO gitu. Kalau clickbait menurut gue itu akan menurunkan kualitas si page-nya sendiri. Benar. Karena page. Karena apa? Ketika lu cari nih tiba-tiba muncul kan ini mencengangkan gitu. Terus pas lu buka kontennya biasa aja. Lu balik Ya, lagi. males. Ya kan lu malah kayak kok nggak relevan sih. Kan habis lu masuk, begitu lu keluar lagi kan jatuhnya boncret kan. Iya, Ya. benar. Jadi, gue masuk nggak jadi deh, masuk nggak jadi deh. Iya. Gitu. Dan terkait di website bukan berarti harus optimalisasi ini di artikel doang ya. Website itu ya lu main di kopinya, Kopinya, semua Kopi di website. kopi di Iya. website ya, semua ya, dari gambar, dari tulisannya, teks apa. Jadi ketika misal orang nyari podcast digital marketing, misal nanti kita udah punya website ya, nah itu kita harus mainin SEO-nya di kopinya juga. Gitu, kayak podcast digital marketing, kita jadi emang lu kalau di website emang harus nggak cuma dari artikel aja, dari copy, dari gambarnya juga gitu. Iya. Pokoknya full untuk si website itu. Yap. ya. Oke. Gampangnya emang dari artikel, karena artikel yang bisa terus diupdate kan. Iya sih. Iya. Dan itu harus daily loh. Jadi Di nggak, artikelnya. iya, jadi nggak bisa kayak terus sebulan sekali, Iya. atau Jadi seminggu biar sekali. update terus ya. Biar update terus. Sebenarnya nggak harus daily setiap hari, yang penting konsisten nggak sih? Iya. Konsisten. Konsisten. Jadi kayak lo di minggu pertama udah post seminggu 3 kali, ya kalau bisa konsisten 3 kali gitu. Tapi kalau misalnya lu apa ya maksudnya create artikel itu misalkan seminggu 3 kali konsisten dan berlangsung selama setahun itu nggak ada ratusan artikel. Yep. Itu nggak apa-apa kan ditinggalin kayak gitu aja. Sebenarnya nggak masalah. Nggak Nggak masalah. Itu kan kalau orang nyari lagi ya. Iya. Tapi ada baiknya ya diupdate terus. Iya, ada baiknya ada update terus. Mungkin postingan yang 2 tahun yang lalu mungkin lo archive aja, terus lo upload artikel yang baru lagi yang dengan yang sama. Iya. Tapi kan pasti ketika lo ngebahas strategi marketing 2 tahun yang lalu, berubah dong 2 tahun yang lalu. Berubah. Iya dong. That's why maksudnya pasti yang lama mungkin bakal muncul tapi udah nggak relate lagi sama Iya. kondisi digital saat ini Terus juga. kayak produk-produk kan juga pasti develop lagi Iya. dong. Punya teknologi apa, punya spek apa gitu kan. Gitu. Berarti kalau tadi yang clickbait sama keywords yang baik lah. Itu tuh sebenarnya bedanya berarti kalau clickbait memang sih kayak catchy lah, Iya. tampilan pas awalnya. Iya. Tapi kan itu emang udah ada dan orang kan mungkin kayak tertarik, oh Iya. mau Iya. buka mau baca. Terus kayak tadi lo bilang kayak misalkan clickbait bisa nurunin, jadi kayak orang expect-nya oh begini, tapi pas udah dibuka Iya. apaan sih jadi. Iya, itu bakal Mungkin kalau berpengaruh. si clickbait itu emang fungsinya buat kayak oh ya udah yang penting lo banyak Masukin klik, datangin traffic lah. kalau Intinya. SEO ya lu bertujuan untuk supaya orang mau baca itu mau tahu Yep. mungkin nanti ada yang dijual atau apa. Iya. Iya. Jadi intinya kayak SEO itu kita harus mengeluarkan kualitas terbaik dari apa yang kita punya secara konten yang relevan apa yang orang butuhin, Iya. yang emang orang cari, Iya. dan kita juga bisa membantu orang lain memberikan informasi. Iya. Intinya sih gitu yang gue tahu. Gitu. Konten lu jangan clickbait semua. Konten gue clickbait tapi relevan isinya. Baik bagus. Tapi kadang Konten yang clickbait mana itu- ya? Clickbait itu works di ada beberapa situasi Iya. clickbait itu works. Tapi mungkin works kalau konten isinya juga bagus. Bagus. Iya. Kalau isinya kosong ya nggak ada nyawanya ya Iya, benar-benar. udah. Percuma. Cuma gitu. Oke, ada lagi pertanyaan tentang Ya SEO? sih gue. Kayaknya kita bahas SEO di situ dulu kali ya. Di situ dulu Di aja. situ dulu aja. Iya. Maksudnya Nanti kapan kita datengin pakar SEO dah? Siapa? boleh. Ada. Ada banyak pakar SEO. Ada pakar Banyak. SEO. Contohnya Andika Andika Ani. Yudo. Andika Adi Prasetya ya. Nggak. Ya Ya. pokoknya kayak kesimpulannya itu sih ketika lu dari gue ya, kesimpulannya ketika lu main SEO lu jangan cuma fokus di keyword saja. Ya. Banyak faktor lain yang harus lu pertimbangin, yang harus lu pikirin juga, entah itu dari alt text, meta description, backlink, itu semua harus lu pikirin juga Iya. gitu. Dan lu harus tahu juga ketika lu nentuin keyword itu, jangan asal oh ya ini relate dengan brand gua. Lu jangan ngeliat sesuatu cuma dari brand aja, lu harus ngeliat dari audiensnya juga gitu. Apa yang si audience lagi? Audiens.
British banget ya. Apa yang si audience itu cari? Iya. Lu nggak tahu di mana mau nyarinya, namanya apa? Ya lu jabarin gitu. Nah, Ya. intinya itu. Gitu. Iya, intinya kita sebagai apa ya, sebagai pelaku, sebagai digital marketer, kita nggak bisa, ketika kita megang suatu brand, kita nggak bisa ngelihat semuanya dari sisi brand aja. Kita harus menempatkan diri di dua-duanya nih. Dua-duanya. Gitu. Itu yang gue pelajarin selama ini. Even di Epitome gue belajar itu sih. Dari Yudo juga gue belajar. Jangan terlalu brand banget kan. Iya, maaf dong. Kau udah dulu apa dong? Tapi karena memang sebenarnya banyak yang melupakan sisi user sih, gue akuin. Ya. Gue pun sharing berjalannya waktu tuh kayak ya kita jualan, emang jualan. Tapi kita jualan buat siapa? Iya. Kan buat user, gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang tuh kita suka nggak ngeh kalau Iya. kita udah fokus terhadap brand gitu. Ya kalau dari gue itu cuma kasih ulang aja sih. Nggak apa-apa. Oh iya. Yang penting intinya gitu sih, kita menghadirkan konten yang bagus, yang berkualitas, User friendly. yang user friendly. SEO friendly. SEO friendly. SEO friendly dan user friendly. Iya. Kalau misalnya SEO friendly tapi kita nggak bikin usernya, Nah, Percuma, nggak lu friendly. brand nggak banget friendly. Nggak friendly. Nggak begini, nggak kocok kentol man. SKSD jatuhnya. Iya KSD. Gitu. Jadi memang di SEO ini agak tricky. Hmm. Ya, seiring berjalan waktu kita mencoba untuk apa namanya mempelajari. Iya. Terus yang penting logiknya dan cara kerjanya tuh kita logiknya apa ya gitu. Jadi sebenarnya ini sih yang apa ya, yang bukan harus juga sih dipelajarin sama newcomer kayak gue Ini kamar. di digital marketing atau Iya. di digital, pokoknya di ranah digital Iya. lah. Daripada kayak baca tiba-tiba lu beli buku gitu, beli buku lu baca dah tuh, Iya. udah mentah. Apalagi lu strategis sekarang kan. Kenapa? Ya enggak, ibaratnya Ya, Itu kalau harus strategi memikirkan gue ya. enggak, kalau misalnya strategis itu yang krusial aja sih. iya. Iya. Harus benar-benar memikirkan Mm-mm. itu sih sebenarnya. Iya. Karena Ya, cara belajar orang sebenarnya beda-beda sih. Iya. Cara belajar orang beda-beda. Kayak gue nonton video itu salah satu cara. Gue lebih baik nonton video daripada baca buku. Iya. Baca buku gue nggak pernah masuk. Gue juga. Kalau video gue ulang berkali-kali sampai benar-benar gue paham. Iya, beda-beda setiap Beda-beda. orang. Setiap orang kan ada yang auditory, audiotory apa sih selalu ngomong kan. Ya pokoknya bisa belajarnya dari pendengaran, dari ada yang ngelihat visual gitu. Ya maksud gue tadi adalah apa ya, jadi guideline orang yang mau belajar Yap, tentang SEO. benar. Jadi kan kadang kayak gue aja dulu bingung kan, gue belajar dari mana, apa yang harus gue tahu gitu, apalagi Emang gue nggak ngajarin waktu di Epitome ya? lupa. Oh iya kan. Lu juga ngasal man. Iya, pokoknya nggak asal ke klien. Ups. Jadi strategis tapi sekarang. Jadi strategis tapi Jangan sekarang. gitu dong. Gue bisa kerja gitu. Oke. Oke. Ya. Jadi ya, jadi mulu, jadi terus. Ya emang di episode kali ini, di edisi kali ini kita ngebahas simpelnya aja apa yang kita tahu. Jadi kita ya model sotoy aja sih. Model aja sih. sotoy, iya. Punya sumber, tapi nanti kita bakal include lah di description atau nanti kita bakal munculin visual, edit nanti ya. Mungkin nanti ada kayak poin-poinnya. Iya, benar. Nah, bisa. Anda jangan nyuruh-nyuruh. Kita udah tahu. Kita udah Oh, tahu. yaudah deh. Iya. Jangan menyulitkan kita. Iya. Ah. Nah mungkin nextnya SEO yang lebih dalamnya lagi, mungkin nanti Cindy juga bakal apa ya? Bakal sharing juga. Bisa. Jadi kita nggak cuma tanya jawab dari lu nanya apa, kita bakal nanya ke lu juga, sama-sama nanya lah gitu. Biar lebih interaktif nggak sih? Yoi. Yoi. Staging lah ya, gue Yap. kali ini masih nanya-nanya dulu karena kan gue newcomer. Iya. Ya. Oke. Oke, silakan penutupnya Bapak Andika Yuda. Ya paling sampai sini dulu aja edisi 6. Yap. Dan jangan heran kalau di edisi 7 kita masih pakai wardrobe yang sama. Karena syutingnya hari ini Karena juga. syutingnya hari ini Oh juga. my god. Ya kita ngejar-ngejar yang sorry Yang kemarin kita nggak upload Yap. karena ada satu dan lain hal ya. Dan ini kita coba kejarin berbagi itu. Yap. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.